Membantu Bapak dan kita akan selalu membantu dengan yang terbaik. Ya, yang terbaik. Kita minta membantu Bapak ya. Sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu. Bidang apa, Bidang apa? Harusnya Pak Prabowo ya cukup mengucapkan terima kasih saja. Atau istilahnya itu memberikan sesuatu yang sekiranya itu seimbang dengan perjuangan yang dilakukan oleh Haikal Hasan. Itu saja. Namun kalau untuk dimasukkan atau dilibatkan dalam pemerintahan, ya ini harusnya dipertimbangkan ulang. Karena itu tadi, jejak digital itu sulit untuk dihapus. Masyarakat di Indonesia itu sudah tahu semua bagaimana karakternya si Haikal Hasan, bagaimana kedekatannya dengan para Ba'alawi. Di antara sekian banyak tokoh negara yang pada tanggal 14 dan tanggal 15 kemarin dipanggil Pak Prabowo Subianto selaku presiden terpilih di tahun 2024 ini, di antara mereka yang cukup menyita perhatian adalah Babi Haikal atau Haikal Hasan. Menurut kabar yang beredar, Haikal Hasan juga ikut dipanggil Pak Prabowo. Ada urusan apa? Babi Haikal kok dipanggil Pak Prabowo? Menurut berita yang beredar, sebagaimana yang diliput oleh Detik News pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024, bertemu Prabowo, Babi Haikal bicara bangun Indonesia tanpa hoak. Haikal Hasan atau Babi Haikal bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan. Dia mengaku mendapat sejumlah arahan dari Prabowo. Pengarahan secara umum yang penting harus maksimum dan teman-teman minta tolong supaya ke depan kita bangun Indonesia yang lebih baik tanpa hoak, tanpa potongan-potongan yang membuat suasana kita semakin enggak enak, kata Babi Haikal kepada wartawan di lokasi pada hari Selasa tanggal 15 bulan 10 2024. Babi Haikal enggan mengungkap lebih detail terkait tugas apa yang diberikan oleh Pak Prabowo kepada dirinya. Dia pun meminta dukungan dan doa. Intinya saya memohon dukungan dan doa. Mari kita tengok ke depan saja, ucapnya. Sebelumnya, pemanggilan para calon menteri itu telah dilakukan sejak hari Senin tanggal 14 hingga malam. Jadi artinya pemanggilan yang dilakukan oleh Pak Prabowo terhadap Babi Haikal atau Haikal Hasan itu memang benar adanya. Lantas, sebagaimana yang diliput di Detik News tadi, pengakuan Babi Haikal ya seperti tadi, seperti yang ada di video awal tadi. Namun meski demikian, alangkah baiknya kita lihat dulu rekam jejaknya Babi Haikal ini seperti apa. Sebagaimana yang diliput oleh suara.com, rekam jejak Babi Haikal Hasan disebut ngabalin jilid 2 usai dipanggil Prabowo Subianto. Berita ini diliput pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024. Haikal Hasan alias Babi Haikal menjadi salah satu tokoh yang diundang ke kediaman Prabowo Subianto pada Selasa tanggal 15 bulan 10 tahun 2024. Kehadiran Babi Haikal itu sontak memunculkan dugaan jika ia akan memperoleh jabatan di kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Terkait dugaan tersebut, Babi Haikal mengaku mendapat arahan dari Prabowo Subianto untuk membangun Indonesia tanpa hoak. Jadi isinya masih seperti yang tadi. Netizen menyinggung pernyataan lawas Babi Haikal yang mengaku akan menjadi oposisi sampai mati. Netizen pun menyebut ulama tersebut menjadi ngabalin jilid 2. Diketahui Ali Mokhtar Ngabalin merupakan mantan KSP di era Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Sebelum masuk ke pemerintahan, ia pernah mengkritik habis Jokowi. Jadi intinya Babi Haikal ini dianggap atau dikatakan seperti ngabalin atau dikatakan ngabalin jilid 2. Lantas apa sih yang menyebabkan warganet atau masyarakat di Indonesia menyoroti Haikal Hasan ini? Tentu saja ini ada kaitannya tentang masa lalu Haikal Hasan. Karena sebagaimana kita tahu, Haikal Hasan ini adalah salah satu orang yang dekat dengan klan Ba'alawi atau dekat dengan Habaib. Kita cek rekam jejak Haikal Hasan. Sebagaimana yang dimuat dalam
lamonganterkini.com. Siapa sebenarnya Babi Haikal atau Haikal Hasan yang diisukan bakal masuk kabinet Prabowo? Haikal Hasan Baras atau lebih akrab dipanggil Babi Haikal merupakan salah satu tokoh yang cukup berpengaruh di panggung politik tanah air. Ia termasuk orang paling getol bersuara pada dugaan kasus penistaan agama Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Jadi dulu dia bisa dikatakan sebagai orang yang terlibat ketika Ahok mendapatkan kasus sehingga Ahok harus mundur dari jabatannya kemudian diganti oleh Anies Baswedan. Babi Haikal juga berstatus sebagai juru bicara Presidium Alumni PA 212. Sebenarnya dia itu adalah juru bicara alumni 212, sebuah gerakan massa yang melakukan aksi demonstrasi besar kala mengawal kasus penistaan agama yang menyeret Ahok pada tahun 2016. Jadi kejadian itu adalah sebuah kejadian yang sangat menyedihkan. Artinya agama dibawa ke ranah politik sehingga menyebabkan Ahok yang dimana beliau ini adalah orang non-muslim akhirnya secara terpaksa dan dengan kejadian sebagaimana yang kita lihat di tahun 2016, singkat cerita akhirnya Ahok mundur dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan itu adalah sejarah kelam tentang perpolitikan di negeri kita. Alih-alih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar pada masa kampanye pemilu 2024, Babi Haikal diketahui mendukung pasangan Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka. Setelah Capres-Cawapres didukungnya berhasil meraup suara terbanyak dan bakal dilantik dalam waktu dekat, nama Babi Haikal dikabarkan jadi salah satu kandidat calon wakil menteri atau wamen. Background pendidikan, pria kelahiran Jakarta 21 Oktober 1968 ini menempuh pendidikan S1 di Universitas Budi Luhur pada jurusan Teknik Informatika. Selanjutnya, Babi Haikal meraih gelar S2 di ITB dengan konsentrasi jurusan Teknik Perindustrian. Pekerjaan Babi Haikal. Haikal Hasan Baras diketahui bekerja sebagai konsultan, motivator, serta sangat aktif dalam berdakwah. Ia juga sering tampil dalam berbagai dialog yang disiarkan oleh stasiun TV swasta maupun nasional. Salah satunya adalah ILC. Sementara biodatanya Babi Haikal adalah nama lengkap Haikal Hasan Baras. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya kita juga heran ya, kenapa Pak Prabowo kok memanggil sosok bernama Babi Haikal atau Haikal Hasan. Ya kalau misalnya Haikal Hasan waktu kampanye dia itu mendukung Pak Prabowo Subianto, ya itu adalah haknya Babi Haikal atau Haikal Hasan. Namun sebenarnya yang dibutuhkan Haikal Hasan itu hanya suaranya saja, hanya dukungannya saja. Tapi begitu Pak Prabowo Subianto sudah terpilih dan resmi menjadi Presiden Republik Indonesia, kemudian dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia, ya harusnya orang seperti Haikal Hasan ini tidak usah dimasukkan dalam kabinetnya. Karena kalau kita lihat, Haikal Hasan ini juga melakukan berbagai hal yang bisa dikatakan menciderai demokrasi yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah dia terlibat dalam pelengseran Ahok. Kemudian dia juga menjadi juru bicaranya PA 212. Dua hal ini sebenarnya sudah cukup bagi masyarakat Indonesia untuk menilai siapa sebenarnya Haikal Hasan atau kerap disapa Babi Haikal. Jadi tentang kedatangan dia pada tanggal 14 atau tanggal 15 kemarin di kediaman Pak Prabowo Subianto, yaitu bisa dikatakan sebagai mungkin istilahnya Pak Prabowo itu berterima kasih kepada si Haikal Hasan karena dia sudah ikut mendukung Prabowo Subianto dan akhirnya Pak Prabowo Subianto berhasil menjadi pemenang dalam kontestasi politik di tahun ini. Namun harusnya Pak Prabowo ya cukup mengucapkan terima kasih saja, atau istilahnya itu memberikan sesuatu yang sekiranya itu
seimbang dengan perjuangan yang dilakukan oleh Haikal Hasan. Itu saja. Namun kalau untuk dimasukkan atau dilibatkan dalam pemerintahan, ya ini harusnya dipertimbangkan ulang. Karena itu tadi, jejak digital itu sulit untuk dihapus. Masyarakat Indonesia itu sudah tahu semua bagaimana karakternya si Haikal Hasan, bagaimana kedekatannya dengan para Ba'alawi, bagaimana dia berulang kali menyebarkan berita hoak, berita bohong. Bahkan waktu itu sempat viral, katanya dia bermimpi bertemu Rasulullah dan lain sebagainya, cuma tujuannya untuk mendukung salah satu paslon. Dan ini kan sebuah hal yang tidak bisa kita lupakan begitu saja. Makanya bagi Pak Prabowo Subianto, dengan adanya Haikal Hasan, ini harus dipikirkan ulang dan dipertimbangkan kembali. Kalau bisa, Haikal Hasan ini tidak usah dimasukkan di kabinet Anda, baik itu sebagai menteri ataukah sebagai wakil menteri. Karena orang di Indonesia ini masih banyak yang lebih hebat, lebih cerdas, lebih berwibawa, dan lebih mencintai bangsa Indonesia, lebih mencintai negara Indonesia, dan rela berkorban untuk kemajuan bangsa ini. Jadi pertanyaannya, kalau selain Haikal Hasan saja masih banyak yang lebih hebat dan lebih menjanjikan, kenapa kok yang digunakan adalah Haikal Hasan? Jadi semoga saja nanti Pak Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali tentang keputusannya berkaitan dengan Haikal Hasan yang sempat viral beberapa waktu yang lalu itu.